Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rehan. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Figma. Baiklah, kita dapat melihat dari sini, ini adalah tampilan awal dari Figma. Di sini kita dapat melihat file yang baru dibuka, baru dilihat. Di sini juga ada tab untuk melihat file yang dibagikan dan file yang project yang dibagikan. Pada di atasnya kita dapat di atas ada tombol, yaitu untuk membuat project di mana ada 4 pilihan, yaitu 1. Membuat desain baru. 2. Jamboard ini biasanya digunakan untuk skala sekolah, ya, untuk mahasiswa begitu, untuk kerjasama atau untuk tugas begitu. Nah, dan ini new slide deck biasa digunakan untuk membuat PowerPoint. Ini fungsi baru, masih beta juga, ya. Dan ini import, dia untuk mengimport file project yang Anda telah buat mungkin dari komputer tapi belum ada di Figma Anda, jadi kita dapat mengimportnya. Baiklah, untuk membuat desain kita tekan new design file. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari desainnya, Pak. Dari draft file yang telah dibuat, di sebelah kanan ada tab design dan sebelah kiri ada tab layer. Baiklah, pertama-tama kita harus mengubah nama filenya. Ini kita akan menggunakan praktikum atau tugas 1. Iya, oke. Pertama-tama, pada sudut kiri ini ada tombol menu. Kita dapat kembali ke file ke tab sebelumnya, membuat file, menambahkan gambar, atau menyimpan filenya secara lokal, dan mengekspor ke bentuk jenis file lainnya. Kita dapat mengedit, kita dapat melihat di sini kita menunjukkan ruler untuk menggunakan, atau kita menggunakan layout grids. Iya. Di bawah ini ada toolbars. Saya akan menjelaskan apa fungsi toolbar ini. Pertama ada kursor. Ini kursor pada umumnya bisa untuk merekam benda semua. Merekam benda yang ada di Canva, di Figma. Ya. Kemudian ada grab hand, dia digunakan untuk menggoyangkan draftnya. Iya. Di kelas selanjutnya ada alat frame. Frame ini digunakan untuk memunculkan, untuk sebagai kanvas di mana kita membuat UI. Ya, di sini kita bisa lihat dengan menarik. Akhir kita membuat frame. Ini adalah tampilan framenya. Di sini kita bisa mengubah pada sebelah kanan, kita dapat melihat semua di posisi itunya, desainnya. Pertama ada posisi. Di sini kita dapat melihat dimensi framenya. Kita bisa mengubah dimensi framenya secara manual, atau kita bisa mengubah sendiri dengan menarik begini. Narik dari sudutnya, bisa kisi kecil, membesar, ya, bisa diputar juga. Oke. Kemudian layoutnya dan tampilannya. Di sini kita dapat menampilkan bagaimana. Kemudian tampilannya mana ini nanti dijelaskan. Untuk bagusnya kita menambahkan layout grid untuk alat bantu dari layer tersebut, ya. Guna dari layout grid ini untuk membantu kita mendesain UI agar lebih seimbang dan bagus. Kita lihat di layer frame ini ada dua benda ini berada di beda itu
layernya berbeda. Jika kotak ini kita taruh di dalam layar frame, dia akan muncul seperti ini. Maka ada muncul garis bantu seperti bisa lihat ini ya. Dan kotak ini akan berada di bawah frame, bawah layer dari frame. Kita bisa lihat. Kita dapat memutarnya. Ini kita dapat juga mengubah ukuran tajam sudutnya, kita mengubah radiusnya 0k atau bagaimana, bisa mengubah skalanya, lebarnya, dari tinggi suatu bendanya dengan tombol sini, atau kita bisa mengubah dari tab design. Kita bisa memutar, kita putar begini saja untuk mengubah posisi dan derajat dari benda tersebut. Date-nya selanjutnya tool shape. Di sini kita dapat mempunyai banyak bentuk. Pertama ada bentuk kotak, kemudian bentuk garis untuk menggambar garis, kemudian bentuk panah untuk memunculkan bentuk panah, selanjutnya bentuk elips, ya bisa digunakan untuk menggambar lingkaran, dan polikon ini bisa digunakan untuk membentuk segitiga, dan bentuk bintang bisa digunakan. Iya. Untuk menampilkan bentuk bintang ya. Dan kita dapat mengupload gambar juga, menambahkan gambar atau video dengan menggunakan toolbar ini. Baiklah, selanjutnya ada tool pen, alat pen di mana kita bisa menggunakan untuk menggambar. Ini bentuk begini seperti ini. Atau menggunakan pensil menggambar. Kemudian ada teks, alat teks. Di sini kita dapat menampilkan teks bar, membuat teks bar seperti saya buat ya. Pada sebelah kanannya kita dapat mengubah letak hurufnya, sudutnya di mana muncul, apakah di bawah, di tengah, atau di atas. Kita bisa sudut kiri, sudut kanan, atau tengah begitu. Iya, ini ada itu layout atau dimensinya, dan transparansinya. Ini untuk mengatur transparansi dari benda tersebut. Kita juga tipografi ini digunakan untuk bisa mengubah fontnya. Kita bisa memilih font di sini. Kemudian di sini kita dapat mengubah fontnya. Coba kita ganti dengan Arial Sans begini. Di sini kita bisa mengubah ukuran dari fontnya. Kita bisa mengubah apa kita akan menggunakan jari tipis menjadi ukuran regular atau di bold. Kita juga bisa jadi garis miring atau italic. Di sini kita dapat mengatur elemennya seperti ini. Ini elemen dia mengarah itu fokus ke arah kanan, ini untuk ke tengah, dan ini untuk ke kanan. Kita bisa mengatur arahnya, letaknya. Ini berada di atas, ini untuk di tengah, dan ini untuk di bawah. Fill ini untuk menentukan warna dari apapun, bisa untuk bentuk. Kita lihat. Nah, di sini ya seperti tampilan ini. Di sini
kita dapat memilih color wheel begini, atau kita gunakan kode hex. Tapi kali ini saya akan menggunakan color wheel karena lebih mudah. Kita memilih warna ini dan teksnya telah berubah jadi warna ungu. Kemudian teks komen, di sini kita dapat menambahkan komen untuk misalnya dia ini digunakan untuk jika kita sedang kerjasama dengan lain untuk menambahkan komen apapun seperti ini, bisa dirubah kayak typo ya, tinggal komen submit ya. Dan kita bisa melihat dari komen apa yang telah diberikan oleh orang tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.